Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Rashid Afandi, NIM E34190070 beserta teman saya Farhan dan Yovan. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait manajemen operasi dan rantai nilai dari PT Bio Farma. PT Bio Farma sendiri merupakan sebuah PT yang bergerak di bidang farmasi di Indonesia. Lalu sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang lebih mendalam, kita akan melihat dulu profil dari PT Bio Farma. Kami telah melewati perjalanan panjang. Dedikasi adalah warisan kami. Dari lembaga riset, kami bertransformasi menjadi perusahaan life science. Satu hal yang tidak pernah berubah, dedikasi kami untuk kehidupan yang lebih baik. Dunia pernah terserang cacar api. Kami adalah bukti keberhasilan eradikasi berbagai penyakit menular. Dedikasi kami untuk menjadi inspirasi bagi produsen vaksin negara berkembang. Kami berkomitmen untuk keamanan kesehatan global. Didukung putra-putri terbaik bangsa ini, kami terus berinovasi. Kami bisa bertahan lebih dari 100 tahun karena keunggulan. Tantangan kami adalah melakukan percepatan pengembangan vaksin baru dan produk life science. Inisiasi kami dalam Forum Riset Vaksin dan Life Science Nasional menjadi hal penting. Kami siap melangkah menuju life science industry. Kami siap bertransformasi. Produk kami sudah memenuhi standar prakualifikasi WHO. Kami mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru. Kami menyelaraskan keseluruhan proses produksi kami sesuai dengan arah target pembangunan global yang berkelanjutan. Kami mampu memenuhi kebutuhan vaksin lebih dari 130 negara di dunia untuk kebutuhan program imunisasi nasional dan menyelamatkan jutaan kehidupan manusia. Kami sangat memprioritaskan kebutuhan vaksin dalam negeri. Keahlian kami di bidang bioteknologi, kami implementasikan untuk corporate social responsibility yang berkelanjutan. Kami memberikan solusi dan membagikan teknologi tepat guna untuk diaplikasikan mitra CSR kami. Kami satu-satunya industri yang berperan aktif dalam pengembangan Geopark Ciletuh untuk diakui UNESCO. Kami menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk mencapai environmental excellence. Kualitas kehidupan yang lebih baik adalah tujuan kami. Seperti filosofi kami, dedicated to improve quality of life. Kami meyakini bioteknologi dan life science mampu berkontribusi untuk kehidupan yang lebih baik. Kami, BUMN, hadir untuk negeri mewujudkan kemandirian, kesehatan nasional, dan global. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita akan menjelaskan dulu apa sih manajemen operasi dan rantai nilai itu. Manajemen operasi merupakan desain, operasi, dan pengendalian dari proses transformasi yang mengubah sumber daya seperti tenaga kerja dan bahan baku menjadi barang dan jasa yang dijual kepada pelanggan. Lalu pentingnya manajemen operasi ini meliputi jasa dan manufaktur, dan penting dalam mengelola produktivitas organisasi
inovasi serta memainkan peran strategis dalam keberhasilan kompetitif yang ada di dalam organisasi. Lalu seperti yang disampaikan melalui definisi ya, ini merupakan bagannya yang berupa input yang terdiri atas SDM, teknologi, modal, peralatan, material, informasi, dan lain-lain yang diubah dengan ada transformasi atau perubahan menjadi suatu barang atau jasa. Lalu organisasi manufaktur merupakan manajemen operasi dalam proses transformasi mengubah bahan baku menjadi barang fisik. Lalu yang jasa merupakan manajemen operasi dalam menciptakan output non-fisik berupa jasa. Masuk kita kepada rantai nilai yang merupakan proses pengelolaan seluruh rangkaian kegiatan dan informasi tentang produk terintegrasi yang mengalir sepanjang seluruh rantai nilai. Lalu tujuannya untuk mencapai strategi rantai nilai yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua anggota rantai yang mampu memenuhi dan melebihi kebutuhan pelanggan serta menciptakan nilai tertinggi bagi para pelanggan. Lalu apa saja sih rintangan-rintangan yang dapat dihadapi melalui rantai nilai sendiri? Itu adanya hambatan organisasi, kemudian penolakan, keengganan, dan juga isu keamanan dari organisasi. Lalu rintangan dari segi budaya yaitu kurangnya kepercayaan atau bahkan terlalu percaya. Lalu ketakutan akan hilangnya decision making power dari atasan. Lalu dari segi kemampuan, rintangan yang dihadapi berupa kurangnya atau kegagalan untuk membangun kemampuan atau keterampilan manajemen rantai nilai yang diperlukan. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan inti yang akan disampaikan oleh Mas Farhan. Silakan, Mas Farhan. Baik, terima kasih Mas Rashid atas penjelasannya. Selanjutnya kita langsung saja ke organisasinya. Organisasi yang kita pilih yaitu ada PT Bio Farma, itu Persero. Nah, untuk Bio Farma sendiri merupakan pemimpin dalam industri vaksin di Indonesia dengan filosofi dedicate to improve quality of life. Bio Farma siap mendedikasikan kerja keras untuk keamanan kesehatan global atau global health security. Melalui Biotech for a Better Future memberikan solusi untuk kemakmuran global. Didukung kompetensi, pengalaman, dan proses pembelajaran selama lebih dari 128 tahun. Bio Farma hadir sebagai bagian dari perjuangan dalam menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Mengingat pentingnya peran dalam membangun kesehatan bangsa, maka keberadaan Bio Farma dipertahankan dari masa ke masa. Adapun untuk bidang usahanya yaitu yang pertama penelitian dan pengembangan produk life science, yang kedua adalah produksi produk life science, yang ketiga adalah pemasaran, perdagangan dan distribusi produk life science dan alat kesehatan termasuk barang umum. Yang keempat ada pelayanan laboratorium kesehatan dan klinik, dan yang terakhir ada jasa lainnya yang ada hubungannya dengan yang disebutkan di atas. Nah, untuk perencanaan sumber daya manusia dari PT Bio Farma ini diperlukan untuk mendapatkan calon karyawan yang memenuhi kualifikasi perusahaan. Perencanaan SDM-nya juga dapat membantu untuk meningkatkan kompetensi pengembangan karir karyawan Bio Farma yang sudah atau akan menduduki berbagai posisi jabatan. Adapun untuk sumber dayanya adalah yang pertama adalah Human Capital System Fit in Infrastructure pada tahun 2017 sampai 2018. Bio Farma merancang, mengembangkan, dan menyelaraskan seluruh sistem pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi mulai dari sistem organisasi, pengelolaan pekerjaan dan posisi, pengelolaan kompetensi, pengelolaan kinerja, pengelolaan talent, pengelolaan reward and punishment pada seluruh elemen proses bisnis yang meliputi aspek finansial, good corporate governance, internal proses, dan pembelajaran serta pengembangan yang didukung oleh teknologi informasi serta hubungan industrial dengan karyawannya. Selanjutnya ada Human Capital System and Operation Implementation pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Bio Farma mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi tersebut dalam seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya ada Human Capital System and Operation Sustainability tahun 2019 sampai 2020. Bio Farma memastikan seluruh sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi berjalan secara konsisten, reliable, dan dapat digunakan sebagai dasar atau basis
untuk mengembangkan karyawan yang sesuai dengan bisnis perusahaannya. Nah, selanjutnya ada human capital profesional. Pada tahun 2020 sampai 2021, Bio Farma memastikan seluruh sistem pengelolaan sumber daya yang terintegrasi berjalan secara konsisten, valid, dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk seluruh kegiatan pengelolaan SDM. Dan yang selanjutnya ada Excellence Human Capital within Support to Business pada tahun 2021 sampai sekarang. Bio Farma memastikan seluruh sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi di mana peran sebagai strategic partner perusahaan bisnis dalam mengambil keputusan bisnis. Adapun untuk tujuan pengembangan SDM ini adalah untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dan ini merupakan modal dasar dari PT Bio Farma Persero, itu sekitar 8 triliun rupiah, terdiri dari 8 juta lembar saham dengan nilai nominal sebesar 1 juta per lembar saham. Kemudian untuk modal ditempatkan ada 2 triliun terdiri dari 2 juta lembar saham dengan nilai nominal sebesar 1 juta per lembar saham. Nah, modal-modal ini digunakan Bio Farma untuk fokus pada penelitian, pengembangan, produksi dan pemasaran produk biologi, produk farmasi secara nasional maupun global. Dan Bio Farma ini berperan aktif dalam mengembangkan riset dan teknologi vaksin melalui penelitian vaksin baru dalam menjamin kemandirian kebutuhan vaksin di dalam negeri serta ketersediaan vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksin di dunia yang berkualitas dan terjangkau. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudara Yovan. Untuk Saudara Yovan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah manufaktur dan jasa dari PT Bio Farma selaku Persero. Manufaktur sejak tahun 1890, Bio Farma hadir dan berperan aktif dalam memproduksi, memasarkan, dan mengembangkan teknologi vaksin untuk menjamin kemandirian kebutuhan vaksin di dalam negeri dan membantu pemenuhan kebutuhan vaksin bagi dunia. Keunggulan kompetitif Bio Farma di bidang biotek expertise diimplementasikan melalui knowledge based dan R&D based driven. Fokus bisnis Bio Farma sejalan dengan filosofi mengabdi untuk kualitas hidup yang lebih baik. Bio Farma fokus dalam penelitian, pengembangan, produksi, dan pemasaran produk biologi, produk farmasi secara nasional dan global. Bio Farma berperan aktif dalam mengembangkan riset dan teknologi vaksin, melakukan penelitian vaksin baru dalam menjamin kemandirian kebutuhan vaksin di dalam negeri, serta ketersediaan vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksin di dunia yang berkualitas dan terjangkau. Selanjutnya adalah jasa. Unit klinik dan imunisasi Bio Farma hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang besar akan pelayanan kesehatan yang prima, terjangkau, serta komprehensif. Klinik dan unit imunisasi Bio Farma merupakan pelayanan terpadu antara pelayanan promotif, kesehatan primer, preventif, melalui pelayanan vaksinasi, baik vaksinasi dewasa maupun vaksinasi anak, serta pelayanan kesehatan kuratif atau pengobatan. Selanjutnya, manajemen rantai nilai. Dari tantangannya, yang pertama pengelolaan rantai nilai dimulai dari riset dan pengembangan. Perencanaan kapasitas produksi dan penjualan harus disesuaikan dengan permintaan pasar saat ini dan ke depannya. Selanjutnya diperlukan proses manufaktur yang efektif dan efisien agar dapat mengoptimalkan biaya produksi vaksin pada skala ekonomis. Dengan demikian, pemilihan teknologi produksi harus dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi. Selanjutnya, pengadaan partnership dan kerjasama yang optimal untuk memastikan adanya keunggulan first mover dalam segmen pasar yang dituju. Selanjutnya, memiliki pengetahuan terkait dengan tren dan regulasi yang berlaku untuk seluruh produk dan atau pasar yang dituju. Selanjutnya, kapabilitas niaga atau pemasaran serta penjualan untuk membangun jaringan pelanggan dan distributor lokal dan global, customer relationship, dan account management. Baik, cukup sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Mas Farhan dan Mas Yovan. Semoga apa yang telah kami bertiga sampaikan dapat menjadi wawasan baru dan juga masukan bagi teman-teman yang ingin memulai pekerjaan atau kegiatan di organisasi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.